Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, ini orang-orang liberal mengeluarkan pernyataan di mana pernyataan mereka ini membela kemungkaran, perbuatan keji, dan memfitnah, juga fitnah terhadap baginda Rasulullah SAW. Ini siapa? Ini viral di media massa, di internet ya, berjudul menyebut ada di era Rasulullah Yeni Wahid meminta LGBT wajib dilindungi. Jadi dia mengatakan LGBT, orang yang kerjanya lesbi, gay, homoseksual, biseksual, dan transgender wajib dilindungi. Nah, ini kok bisa diwajibkan? Ini kan jelas gak masuk akal. Apalagi dia fitnahnya sudah ada pada era Rasulullah, maksudnya dilindungi. Ini bohong. Apalagi di sini ya, kata Yeni, dia bilang apa? Kaum LGBT ada di masa Nabi Muhammad pada 15 abad yang lalu. Mereka disebut khunsa. Khunsa itu bukan LGBT. Ini tidak tahu pada istilah bahasa Arab. Khunsa itu artinya seseorang yang lahir punya dua alat kelamin. Itu namanya khunsa. Itu bukan LGBT, dan itu hukumnya mengikuti yang berfungsi, bisa menjadi laki-laki, bisa perempuan. Kalau berfungsi kedua-duanya bisa menjadi khunsa muskil. Ini kata para ulama seperti itu. Kemudian dia juga bilang apa? Kata dia, si Yeni ini, kami sudah melakukan survei pada April lalu ketika isu LGBT beredar di media sosial. Karena itu responden menyatakan bahwa orang LGBT sebagai kaum yang paling tidak disukai. Nah, ini maksudnya apa? Si Yeni ini mau membela LGBT karena banyak bangsa kita, terutama umat Islam, nggak suka LGBT, dan itu sudah betul. Umat Islam nggak suka sama kelompok LGBT sudah betul. Mengapa? Karena LGBT ini bertentangan dengan adat istiadat, dengan norma, dengan tradisi, dengan fitrah manusia, apalagi dengan agama. Khusus dalam agama kita, misalnya di dalam hadis-hadis ya, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal, rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW telah melaknat mereka yang menyerupai perempuan dari kalangan laki-laki dan yang menyerupai laki-laki dari kalangan perempuan. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari nomor 5885. Artinya apa? Laki-laki yang menyerupai perempuan, bergaya perempuan, apakah pakaian atau tingkah lakunya, atau sebaliknya perempuan bergaya laki-laki, ini memang dilaknat. Ini baru menyerupai, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Mengapa? Karena melanggar kodratnya. Dia lahir sebagai laki-laki, ya harus laki-laki. Lahir sebagai perempuan, ya perempuan. Kalau melanggar terhadap kodratnya, dilaknat oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis lain, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ah talbasu libsatar rajul. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW telah melaknat laki-laki yang berpakaian seperti pakaian wanita dan wanita yang berpakaian seperti pakaian laki-laki.
Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Artinya apa? Laki-laki itu pakaiannya ya harus seperti laki-laki pada umumnya. Perempuan pakaiannya juga harus seperti perempuan, itu berpakaian. Kalau ada laki-laki pakaiannya seperti orang perempuan, itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Mengapa? Keluar dari kadratnya, keluar dari fitrahnya. Atau ada perempuan berpakaian seperti laki-laki, dilaknat juga. Bahkan dalam hadis lain riwayat Al-Bukhari, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal, la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannatsina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa wa qala akhrijuhum min buyutikum. Qala fa akhrajat Nabi sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umar fulanan. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW telah melaknat orang yang keperempuan-perempuanan dari kalangan laki-laki dan orang yang kelaki-lakian dari kalangan perempuan. Orangnya perempuan tapi gaya laki-laki, atau laki-laki gaya perempuan. Dan beliau Rasulullah SAW bersabda, keluarkan mereka dari rumah kalian. Keluarkan mereka dari rumah kalian. Lalu Nabi SAW mengeluarkan si fulan dan Umar mengeluarkan si fulan. Artinya apa? Orang laki-laki yang bergaya perempuan-perempuan itu biasanya suka masuk ke rumah orang, lalu berbincang-bincang dengan istrinya. Ini suruh keluarkan, jangan diterima walaupun sudah bergaya perempuan. Bahkan dalam hadis lain riwayat Al-Bukhari, An Ummi Salamah radhiyallahu anha, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana indaha wa fil baiti mukhannathun faqala li Abdillah akhi Ummi Salamah, ya Abdullah, in futiha lakum ghadan at-Taif fa inni adulluka ala binti Ghailan fa innaha tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi saman. Faqalat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulanna haula'i alaikun. Rawahul Bukhari. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW menemuiku ketika di rumahku ada seorang lelaki yang keperempuan-perempuanan. Aku mendengar lelaki itu berkata kepada Abdullah saudaraku, wahai Abdullah, lihatlah, seandainya Allah membuatmu menaklukkan Taif esok hari, maka ambillah anak perempuan Ghailan untuk dinikahi, karena ia sedemikian cantik dan gemuknya sehingga akan memperlihatkan 4 lipatan daging ketika ia menghadapmu dan 8 lipatan daging ketika ia membelakangimu. Mendengar itu, Nabi SAW bersabda, orang-orang ini banci, jangan biarkan masuk ke rumah kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Orang laki-laki yang bergaya perempuan masuk ke rumah istri-istri kalian, suruh jangan masuk, jangan diterima. Siapa laki-laki banci ini? Ini perlu dijelaskan ya, karena kata si liberal, orang LGBT ada pada masa Rasulullah SAW dan dilindungi. Qala Ibnu Uyainah wa qala Ibnu Jurayj al-mukhannath hid. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Ishabah fi tamyiz as-sahabah wa dzakara Ibnu Wahb fi jami'ihi amman sami'a Aba Ma'syar qala amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghurriba ila 'airin jabalin bil Madinah inda Dzil Hulaifah fashaffa'a lahu nasun minas sahabah faqalu innahu yamutu ju'an fa'idhina lahu yadkhulu kulla jum'atin fayastat'im thumma yalhaqu bi makanihi falam yazal hunaka hatta mat. Ibnu Uyainah berkata, Ibnu Jurayj berkata, banci yang disebutkan dalam hadis Ummi Salamah tersebut adalah bernama Hid. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam Al-Ishabah, dalam biografi Hid, Ibnu Wahab menyebutkan dalam jami'nya dari orang yang mendengar Abu Ma'syar berkata, Rasulullah SAW dari orang yang mendengar Abu Ma'syar, Ibnu Uyainah berkata, Ibnu Jurayj berkata, banci yang disebutkan dalam hadis Ummu Salamah tersebut adalah Hid, namanya Hid. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam Al-Ishabah, dalam biografi Hid,
Ibnu Wahab menyebutkan dalam jami'nya dari orang yang mendengar Abu Ma'syar berkata, Rasulullah SAW memerintahkan agar Hind diasingkan, dikeluarkan dari kota Madinah. Lalu Hind dideportasi atau diasingkan ke daerah Ir, sebuah gunung di Madinah di Dzul Hulaifah. Lalu beberapa sahabat memohonkan keringanan untuk Hind kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata, Hind ini bisa mati kelaparan kalau nggak bisa masuk ke Madinah. Lalu Rasulullah SAW memberi izin kepada Hind untuk masuk ke Madinah setiap hari Jumat untuk mencari makanan, lalu dikembalikan ke tempatnya. Hind terus berada di pengasingan hingga meninggal dunia. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah. Artinya apa? Memang agama seperti dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ini memberikan tindakan tegas bagi orang yang melanggar kodratnya, seperti yang dilakukan oleh Hind. Dia ini bergaya perempuan, sebenarnya laki-laki, tapi kalau jumpa laki-laki dia suka menceritakan kecantikan cewek-cewek yang ia jumpai, perempuan yang ia jumpai. Makanya dia dideportasi dari Madinah. Nah kemudian, dan ini mengapa LGBT itu harus diberi tindakan tegas? Karena bahaya, saudara. Bahayanya apa? Bahayanya kepada umat Islam. An Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza istahallat ummati khamsan fa alaihimud damar, idza zaharat tala'un wa syaribu al-khumur wa labisu al-harir wattakhidhu al-qiyan wattakhadhu al-qiyan waktafar rijalu bir rijal wan nisa bin nisa. Haditsun sahih rawahu at-Tabrani fil Awsat wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila umatku telah menghalalkan 5 perkara, ini haram tapi dihalalkan, malah menyuruh dilindungi, seperti melindungi perkara halal begitu, seperti yang dilakukan orang-orang liberal. Nah, apabila umatku telah menghalalkan 5 perkara, maka kehancuran akan menimpa mereka. Hancur ini yang bisa diserang oleh musuh, kemudian bisa terjadi musibah, malapetaka, gempa dan selainnya. Apa itu? Apabila telah nampak saling melaknat antar sesama umat Islam saling melaknat. Ini terjadi setelah munculnya aliran-aliran sesat seperti Wahabi, Syiah dan lain-lain. Dulu ketika umat Islam di Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah gak ada saling melaknat. Begitu ada Wahabi saling gaduh di media sosial di mana-mana. Lalu apa? Mereka meminum khamr. Khamr, minuman keras diminum seperti halnya barang halal, sudah ada di mana-mana. Lalu mereka memakai sutra. Ini perkara haram dihalalkan, laki-laki maksudnya. Lalu mereka membuat bidu wanita. Ini banyak terjadi ya. Perempuan menyanyi. Bahkan ini bidu wanita ini tidak hanya kalangan artis, kadang-kadang kalangan di sekolah-sekolah agama, di madrasah, di pondok, ada penyanyi perempuan baca sholawat, nyanyi lagu-lagu, lalu yang menonton laki dan perempuan. Kemudian yang keempat apa? Kaum laki-laki merasa cukup dengan sesama laki-laki, ini namanya homoseksual ya. Dan kaum perempuan merasa cukup dengan sesama perempuan, ini lesbik. Ini lesbik atau yang ada di dalam LGBT. Nah ini artinya apa? Kalau LGBT merajalela, ini bahaya saudara. LGBT merajalela apalagi dianggap halal, maka ini pertanda kehancuran akan menimpa umat Islam. Karena itu memang sudah benar kalau mayoritas umat Islam Indonesia tidak suka LGBT. Bahkan dalam hadis lain an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man wajadtumu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ula bihi. Haditsun sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Baihaqi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa kalian jumpai melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh kaum Lut, homoseksual, maka bunuhlah pelakunya dan orang yang dilakukan. Dibunuh di sini dalam hadis sahih
riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Bahkan pada masa sahabat diriwayatkan Muhammad bin Al-Munkadir anna Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an kataba ila Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an annahu wajada rajulan fi ba'di dawahil Arab yunkahu kama tunkahul mar'ah fajaba lidzalika Abu Bakar ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihim Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an faqala Ali inna hadza dzambun lam ya'mal bihi ummatun illa ummatun wahidah fa fa'ala Allah bihim ma qad alimtum ara an tuhriqahu bin nar fajtama'a ra'yu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yuhraqa bin nar fa amara Abu Bakar ay yuhraqa bin nar qala wa qad haraqahu Ibnu Zubair wa Hisham bin Abdul Malik. Haditsun sahih rawahu al-Ajurri fi dhammil liwat wal kharaiti fi masail akhlaq wal Baihaqi fi syu'abil iman. Dari Muhammad bin Munkadir bahwa Khalid bin Walid radhiyallahu an mengirim surat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bahwa ia menjumpai seorang laki-laki di sebagian pinggiran Arab yang dinikahi seperti halnya seorang perempuan yang dinikahi. Laki-laki kawin dengan laki-laki dan berhubungan. Lalu Abu Bakar mengumpulkan para sahabat Rasulullah SAW dan di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali berkata, ini perbuatan dosa yang tidak pernah dilakukan oleh suatu umat kecuali satu umat saja, yaitu umatnya Nabi Lut. Lalu Allah memperlakukan mereka seperti yang kalian tahu. Artinya mereka diazab, dihancurkan oleh Allah. Menurutku, kata Sayyidina Ali, orang ini harus kamu bakar dengan api. Lalu pendapat para sahabat Rasulullah SAW sepakat untuk membakarnya dengan api. Muhammad bin Munkadir berkata, Ibnu Zubair dan Hisham bin Abdul Malik juga membakar pelaku seperti itu pada masa kekhilafahan mereka berdua. Hadis ini riwayat Al-Ajurri dalam Dhammul Liwat, Al-Kharaiti dalam Masabil Akhlaq dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Nah, saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, dari sini jelas sekali bahwa penyimpangan seksual yang ada dalam LGBT itu merupakan kemungkaran, perbuatan keji yang sangat fatal. Dan itu kalau dibiarkan, kalau terjadi pembiaran, akan menyebabkan kehancuran bagi umat Islam. Karenanya sudah seharusnya umat Islam memang menolak dan mengembalikan orang-orang yang seperti itu pada jalan yang normal. Kalau tidak ya, kalau orang laki-laki gaya perempuan, perempuan gaya laki-laki, memang harus diboikot, tidak diterima. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada seorang banci yang bernama Hid. Demikian. Karenanya apa yang dikatakan oleh orang liberal yang diwakili oleh Yeni Wahid, katanya ada pada masa Nabi SAW LGBT, itu tidak ada. Yang ada itu pada masa Nabi SAW laki-laki bergaya perempuan, tapi langsung diambil tindakan. Adapun perilaku LGBT di dalam Islam itu dijumpai pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian para sahabat bersepakat agar pelaku itu dibakar. Ya, ini yang perlu kita tahu, hati-hati dengan kelompok liberal. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya dari kelompok liberal, pembawa kemungkaran, yang menghalalkan kemungkaran, mewajibkan perkara yang semestinya tidak wajib diwajibkan. Itu bahaya, saudara. Itu hukumnya riddah, murtad, kufur, keluar dari agama. Demikian yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.